Halo sobat musik terbaikku, senang banget bisa barengan lagi bareng kamu di The Radioman Channel. Masih dalam rangkaian 10 album terbaik Iwan Fals versi Denny Sakrie, kita sudah sampai di album keempat, 1910. Album ini bukan cuma angka, tapi kode yang menyimpan banyak makna dan semangat perlawanan dalam diam. Yuk, kita kupas lapis demi lapis keistimewaan album ini. Kalau Bob Dylan pernah going electric, maka Iwan Fals going rock di album 1910. Dan hasilnya? Meledak. Tahun 1988 adalah titik perubahan dalam warna musikal Iwan Fals. Lewat album 1910, kita mendengar sosok Iwan yang berbeda, lebih tajam, lebih lantang, dan lebih garang secara musikal. Ini bukan cuma soal perubahan gaya, tapi juga soal energi baru. Musik di album ini digarap total oleh Ian Antono, sang gitaris rock dari band God Bless. Sebelumnya, Ian Antono memang sempat terlibat di album Iwan Fals Sumbang, 1983, tapi kali ini perannya jauh lebih dominan. Ian Antono seperti ingin mengajak Iwan naik ke panggung yang lebih membara, lebih keras, lebih berani. Dari sisi vokal, kamu akan merasakan tekstur suara Iwan yang mulai berubah. Ia terdengar lebih tegas, lebih tajam. Ditopang aransemen yang solid dan berani dari Ian Antono, suara Iwan seperti menggigit lebih dalam. Judul 1910 diambil dari lagu yang bercerita tentang tragedi kecelakaan dua kereta di Pondok Betung, Bintaro, pada 19 Oktober 1987. Tragedi ini sangat besar pada masanya, dan lagu 1910 menjadi semacam refleksi sosial yang pedih dan menggugah. Tapi dua lagu lain justru yang paling mencuat sebagai hits, yaitu Buku Ini Aku Pinjam dan Pesawat Tempurku. Yang menarik, Buku Ini Aku Pinjam punya sentuhan country rock ala The Eagles, dan konon merupakan bentuk kompromi Iwan Fals dengan pihak label agar albumnya tetap punya unsur pop yang bisa menjangkau lebih luas. Lagu ini terdengar ringan, tapi tetap membawa rasa dalam yang kuat. Sementara Pesawat Tempurku, lagu ini jadi semacam ikon. Dentuman gitarnya, liriknya yang menyulut semangat, jadi semacam antem bagi generasi muda yang sedang bergolak. Bahkan hingga sekarang, lagu ini masih sering dibawakan ulang di berbagai panggung. Tapi tentu, Iwan tetap tidak melupakan daging utamanya, lagu-lagu gugat dan humanis. Coba dengar balada Orang-Orang Pedalaman, Ada Lagi Yang Mati, dan Mimpi Yang Terbeli. Semuanya tetap menyuarakan nasib mereka yang terpinggirkan. Nada boleh berubah, tapi suara hati tetap sama. Album ini memperlihatkan bahwa Iwan Fals tidak takut bereksperimen. Ia berani tampil beda, tapi tetap menyuarakan nurani, dan keberadaan Ian Antono di belakang layar membuat semuanya terasa seperti kolaborasi yang lahir dari pemahaman mendalam, bukan sekadar proyek musik biasa. Denny Sakrie melihat album ini sebagai fase penting, di mana Iwan Fals tampil lebih tegas dan bersuara lebih keras. Bukan karena ingin sekadar nampang rock, tapi karena memang ada yang perlu disuarakan dengan energi sebesar itu. Itu dia sobat musik di Radioman Channel. Album 1910 yang unik, simbolik, dan tetap kuat secara pesan. Iwan Fals lagi-lagi membuktikan bahwa musiknya gak pernah kehilangan arah. Dan di episode berikutnya, kita akan menyusuri album kelima, Mata Dewa, yang disebut-sebut sebagai album paling megah dan dramatis dari Iwan Fals. Penasaran seperti apa isinya? Jangan lupa, like, share, komen, dan subscribe di Radioman Channel. Kita lanjut di episode selanjutnya.